Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Rombel 3 akan mempresentasikan tentang kendala, prospek, dan manfaat asesmen center. Di kelompok saya sendiri beranggotakan 8 orang, yaitu Sania Almaida, Alisa Irfana Akbar, Aufara Reinhardt, Mahadika Yuda Purnama, Ramadan Pratama Putra, Muhammad Rabiul Hasan, Febi Malinda, dan Canif Mulia Wibawa. Lanjut saja. Yang pertama adalah manfaat assessment center. Manfaat dari assessment center yakni berguna untuk memperoleh kriteria yang jelas untuk suatu jabatan tertentu. Assessment center juga bermanfaat untuk mengidentifikasi kader-kader atau calon pemimpin melalui suatu metode yang memiliki akurasi serta objektivitas yang dapat diandalkan. Jadi manfaat dari assessment center ini adalah mengidentifikasi calon-calon pemimpin atau karyawan yang akan bekerja di suatu perusahaan supaya perusahaan itu nantinya akan mendapatkan pemimpin-pemimpin dan karyawan-karyawan yang sesuai dengan kriteria yang telah diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan terkait analisis jabatan atau sering disebut dengan promosi, Assessment Center dapat mengidentifikasi kompetensi maupun perilaku yang dibutuhkan pada level jabatan yang lebih tinggi. Kemudian, hasil yang diperoleh dari Assessment Center dapat digunakan oleh pimpinan perusahaan sebagai alat untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia seperti rekrutmen, promosi, mutasi, dan pengembangan karir, seperti memperoleh kriteria yang tepat untuk suatu jabatan tertentu dan mengidentifikasikan kebutuhan pengembangan kepegawai. Yang selanjutnya ada kendala dalam assessment center. Dalam pelaksanaan assessment center, tentu saja terdapat beberapa kendala. Antara lain, yang pertama ada tujuan yang tidak jelas, kemudian standar pengukuran yang belum ada, kemudian persiapan dalam pelaksanaan yang sangat minim, kemudian single total dan single assessor, kemudian ada lemahnya kolaborasi antar alat tes, yang terakhir ada assess dan user tidak melakukan saran dari rekomendasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari materi ini ya. Jadi pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang prospek dari pelaksanaan assessment center. Tadi telah dijelaskan ya sebelumnya bahwa assessment center ini memiliki banyak sekali manfaat. Tetapi di samping manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan assessment center ini juga memiliki kendalaan dalam pelaksanaannya. Nah, sebab banyaknya manfaat dan bisa dibilang sedikit kendala dalam pelaksanaan AC, banyak perusahaan telah mengakui metode AC atau Assessment Center ini sebagai suatu prosedur penilaian performance manager yang objektif dan efektif. Nah, apa sih prospek dari Assessment Center ini? Jadi, prospeknya itu terletak pada manajemen yang menjadi terbuka dan fair setelah dilaksanakannya Assessment Center. Artinya, setiap partisipan perlu diberikan penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihannya masing-masing saat melakukan AC. Jadi dapat diambil ya dari pernyataan tadi bahwa prospek yang dimiliki adalah setiap peserta AC atau Assessment Center secara langsung dapat menilai dan membandingkan dirinya dengan peserta lain selama mengikuti program AC. Misalnya, pada leaderless group discussion, setiap peserta dapat melihat perilaku pada dirinya dan peserta lain. Jadi mungkin timbul pertanyaan di sini ya tentang apa perilaku yang dimaksud. Jadi perilaku yang dimaksud itu mencakup kemampuan komunikasi. Jadi bagaimana kita diri sendiri ya dan partisipan lain itu mengutarakan pendapat. Jadi kita bisa membandingkan, misalnya kita itu masih agak gugup dalam menyampaikan pendapat kita dan sedangkan yang lain itu bisa kok, kenapa saya nggak bisa gitu kan, menjadi catatan tersendiri dan bisa kita tingkatkan untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya ada kemampuan komunikasi persuasif. Jadi maksud dari komunikasi persuasif ini adalah bagaimana kita bisa meyakinkan audiens tentang pendapat kita. Selanjutnya bagaimana partisipan lain hanya mengikuti pendapat partisipan lain.
Jadinya kan terkadang ada ya di suatu diskusi itu ada peserta yang pasif atau hanya ikut-ikutan. Oh, saya ikut deh. Saya terserah deh ngikut gitu kan. Jadi kita bisa menilai, oh mungkin diri saya sendiri itu pada diskusi tadi itu cukup pasif ya, jadinya hanya nurut-nurut saja. Dan yang terakhir, bagaimana kualitas pendapat yang diajukan oleh partisipan lain. Jadi kita bisa menilai ya, setelah mungkin penilaian ini bisa terjadi saat diskusi berakhir ya. Jadi setelah kita mengamati topiknya, kemudian kita pikir lagi, mungkin di situ kita bisa menyadari bagaimana kualitas dari pendapat yang telah kita sampaikan. Mungkin setelah membaca rangkuman atau notulen dari hasil diskusi, kita bisa melihat titik lemah kita di mana atau poin kuat kita di mana, poin lemah kita di mana, terus kita bandingkan dengan pendapat yang diajukan oleh partisipan lain, dan itu bisa menjadi catatan untuk kita kembangkan selanjutnya. Jadi overall prospek ini itu cukup bagus ya, karena bisa meningkatkan kualitas dari karyawan dan nanti akhirnya juga meningkatkan kualitas dari perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Prospek Assessment Center yang ketiga, yakni pada sebuah hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari Assessment Center tersebut dapat memprediksi berbagai perilaku karyawan. Selanjutnya, ada juga konsekuensi dari Assessment Center sendiri, yakni hasil asesmen kemampuan karyawan tersebut tidak bisa sesuai dengan kenyataan. Hal ini akan menyebabkan kerugian jangka panjang bagi karyawan dan perusahaan. Namun, bisa jadi pilihan untuk menggunakan metode assessment center pada karyawan merupakan pilihan yang kurang tepat. Terdapat kemungkinan bahwa ada manajer yang memanfaatkan IC ini untuk menghindari pembuatan keputusan promosi yang sulit. Mattis 2010. Misal, manajer telah menentukan bahwa karyawan tertentu tidak layak untuk mendapatkan promosi. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa tidak sembarang karyawan bisa mendapatkan promosi. Biasanya karyawan tersebut memiliki prestasi kerja yang buruk atau produktivitas kerja yang rendah. Nah, di assessment center ini manajer menggunakan assessment center dalam mencari karyawan yang memiliki produktivitas kerja yang baik. Tetapi metode assessment center ini juga memiliki konsekuensi, yaitu memperlihatkan prestasi kerja bagi karyawan dengan cara melihat track record kerja karyawan selama di perusahaan ini. Bertujuan supaya manajer bisa lebih selektif lagi dalam memilih karyawan yang pantas untuk diberikan kesempatan promosi. Selanjutnya, daripada menolak karyawan secara langsung, manajer memilih untuk mengirim karyawan ini untuk mengikuti IC dan berharap bahwa hasil dari IC tersebut karyawan menunjukkan bahwa tidak terkualifikasi.